Kali ini kami Amrit Sohadi Makhluk dan Muhammad Iqbal Santio akan menjelaskan tentang krip atau yang bisa dibilang mulur. Nah, saya sendiri Muhammad Iqbal Santio akan menjelaskan beberapa bagian dari PPT ini. Oke, dimulai dari definisinya. Nah, definisi mulur itu sebagai regangan yang bergantung pada waktu. Jadi pada material dalam waktu tertentu akan mengalami regangan terus megang sampai mata tersebut akan bisa putus juga. Nah, mulur ini terjadi sebagai akibat dari deformasi lambat dari suatu material atau logam atau komponen yang bekerja dengan kondisi beban atau suhu atau temperatur yang konstan. Nah, misalkan nanti dijelaskan dalam gambar, mulur ini terjadi pada berbagai temperatur, bisa dari temperatur yang dingin ataupun kalau makin panas, temperatur yang dingin sampai panas. Namun keefektifannya mulur ini terjadi pada temperatur antara 0,4 sampai 0,6 dari titik lebur materialnya. Misalkan besi, titik leburnya 1200 derajat Celcius. Berarti idealnya mulur itu terjadi dari 0,4-nya dari 1200, ya sekitar 480 derajat Celcius. Yang saya bilang tadi deformasi lambat, ya. Nah, ini bisa dilihat dari buletan ini. Dalam material ini kan yang dipakai ini lurus-lurus saja, tapi ada satu bagian yang mengalami mulur ini atau deformasi. Bisa dilihat dari buletan itu. Nah, kan biasanya dipakai materi-materi tersebut biasanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan pasti butuhnya pengujian agar materi tersebut dapat efektif dipakai untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, macam-macam pengujian itu ada pengujian sampai putus dan tidak sampai putus. Masing-masing juga ada bagian-bagiannya atau manfaatnya. Yang pertama, untuk mengetahui ketahanan logam terhadap beban. Ini bisa selain logam material dan yang lainnya terhadap beban dan atau temperatur tinggi yang konstan, dengan cara mengetahui sifat mulur tersebut putus. Nah, misalkan pada saat diuji kan dia memegang tuh maksudnya memanjang terus sampai putus. Nah, itu bisa diketahui ketahanan logamnya bagaimana. Nah, yang kedua, tidak sampai putus, mengetahui ketahanan logam terhadap beban dan atau temperatur tinggi yang konstan tinjau dari ujung-ujungnya. Ini bisa dilihat dari saya gambar dulu. Misalkan ada beban, nah dalam temperatur tertentu bebannya akan menjadi panjang. Maksud saya material tersebut akan menjadi panjang dalam waktu temperatur tertentu, waktu yang tertentu. Nah, ini apa sih? Nah, ini sebagai contohnya, ini namanya krip testing machine. Nanti dalam pengujiannya spesimen akan diletakkan di sini. Nah, terus tadi kan dibilang kalau diujinya dengan beban dan temperatur tertentu. Misalkan temperaturnya 40 derajat. Nah, ini heating element itu kayak kompor gitu loh. Ini kayak kompor. Jadi dipanaskan sampai
temperatur tertentu, lalu nanti diberi beban. Nah, nanti lama-kelamaan dia akan memanjang. Contohnya kayak mungkin akan sepanjang seperti ini, atau bisa sampai putus juga bisa. Nah, nanti diketahui dari dial gauge-nya ini bebannya seberapa sampai putus dan temperaturnya seberapa. Nah, penggunaan data gap ini misalkan kalau mau mengetahui time to rupture-nya atau waktu materi tersebut bisa putus, bisa diketahui dari Larsen-Miller parameter ini. Pemakaiannya itu sebelumnya dimasukkan dengan temperatur berapa dan konstantanya biasanya 20 berbagai material 20. Biasanya dipakai. Nah, nanti setelah didapat jumlah LMP-nya seberapa, baru dimasukkan, bisa dilihat dari stres ini. Ini diketahui stresnya berapa dan LMP-nya berapa. Misalkan LMP-nya 40, stresnya 200 200 sekian lah, 250 lah. Nah, nanti bisa dihitung temperaturnya berapa dari diketahui temperatur dan konstantanya. Nah, perilaku curve ini biasanya diketahui dari grafik yang di sini. Grafik ini memperlihatkan 3 tahap perkembangan dari curve itu. Yang pertama, primary of tension curve region. Bisa dilihat dari laju curve menurun secara kontinu. Misalkan gegangan awalnya agak cepat, lama-lama agak nurun dikit. Nah, materi tersebut mengalami peningkatan ketahanan terhadap strain hardening. Ya, jadi karena melambat ini, jadi megangnya juga melambat dan materi lebih sulit untuk terdeformasi karena akibat dari peningkatan ketahanan ini. Nah, secondary or steady grip, laju grip minimum dan konstan. Jadi tetap kecepatan yang sama, tapi konstan, dia makin panjang grip terjadi pada waktu yang lama. Dan tertiary or steady set grip, bisa terjadi ultimate failure, yaitu terjadinya rupture atau patah, dan laju grip yang meningkat. Nah, kegagalan ini bisa disebabkan dari grain boundary separation, yaitu kumpulan-kumpulan atom yang berdaerah masing-masing dan membuat pembatas-pembatas sendiri dan pembentukan dari patahan, kekosongan, dan keretakan pada mikrostrukturnya. Nah, dalam tensile loads, jadi yang di regangan, beban regangan, pembentukan necking maksudnya dalam spesies awal, bisa seperti ini. Nah, terus mengalas efektif, loss berkurang dan penambahan dari regangan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Amir Salahuddin Ma'ruf, NIM 131118089. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Yang pertama merupakan grip pada material logam.
Pada material logam yang bersifat ulat atau ductile, grip test dilakukan dengan melakukan pembebanan uniaxial tension dengan menggunakan spesimen yang geometrinya sama dengan pada saat pengujian tensile stress. Sementara untuk material yang bersifat brittle atau rapuh, grip test dilakukan dengan menggunakan uniaxial compression test. Selanjutnya pengaruh tegangan dan temperatur. Pada gambar tersebut telah ditunjukkan hubungan antara creep strain waktu pada temperatur tertentu. Pada grafik yang berwarna kuning dapat kita lihat bahwa untuk pada saat temperatur kurang dari 0,4 temperatur lelehnya, maka setelah initial deformation, strain tidak akan dipengaruhi oleh waktu lagi. Sementara pada 3 kurva yang lain, yaitu warna hijau, biru, dan merah, di mana temperaturnya lebih tinggi daripada yang pada garis kuning, dapat dilihat bahwa pada ketiga kurva tersebut mengalami peningkatan pada creep rate. Juga mengalami pada ketiga kurva tersebut juga dapat dilihat bahwa ketiganya mengalami umur yang berkurang. Selain itu juga mengalami peningkatan creep strain rate pada saat diberi tegangan. Selanjutnya adalah curve log stress dan log dari rupture lifetime. Pada grafik tersebut diperlihatkan hubungan antara stres dalam megapaskal dengan rupture lifetime-nya. Dengan meninjau pada saat tahap secondary or steady state creep, kita mendapatkan persamaan bahwa laju creep rate dapat dicari dengan K1 dikalikan dengan sigma pangkat N, di mana K1 dan N merupakan nilai konstanta yang dimiliki oleh material tersebut. Selanjutnya pada pengaruh temperatur, pada grafik tersebut telah ditunjukkan hubungan antara stres dalam MPa dan steady state creep rate pada beberapa suhu. Setelah pengaruh dari suhu dimasukkan, didapat sebuah persamaan baru di mana creep rate-nya dapat dihitung dengan perkalian antara K2 sigma pangkat N dikalikan dengan eksponen pangkat min Qc per RT, di mana K2 dan N dan Qc merupakan nilai konstanta yang dimiliki material. Qc merupakan energi aktivasi creep dan T biasanya yang digunakan adalah pada skala Kelvin. Selanjutnya adalah deformation mechanism map. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa beberapa deformasi yang terjadi seperti dislocation glide, yaitu deformasi yang terjadi akibat pembebanan melebihi pada kekuatan yieldnya. Sementara creep terjadi di bawah dislocation glide, terdapat dislocation trip, diffusional Koebel creep, dan flow Nabarro creep. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.